Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Husnulwati. Saya bergerak di bidang dagang. Saya dagang perabotan ya, pecah belah kelontong. Dari awalnya sebelum menikah itu suami saya dagang masih sama-sama bergabung sama kakaknya. Tapi setelah menikah suami saya itu pisah lah, maksudnya dagang sendiri karena kita sudah menikah, jadi ada usaha sendiri buat keluarga gitu. Ya memang dari awal memang dagangnya tuh di bidang kelontong ya, memang sudah di situ bidangnya. Jadi kita pada saat itu ya menjalani usaha itu karena memang di situ bidangnya. Kalau kita belum bisa atau udah nggak berani mungkin usaha-usaha yang lain, karena ya itulah kita fokus supaya itu nanti kedepannya bisa lebih baik lagi gitu. Enggak hanya kelontong aja, cuman setelah kelontong berjalannya waktu ada sedikit kita mengembangkan sayap lah, maksudnya saya, kalau suami saya kan pada saat itu kan memang fokus di bidang kelontong, jadi saya membantu, saya bukan dibilang mencari sampingan sih, maksudnya mencari tambahan lah. Saya buka lagi dagang saya kayak kristal-kristal, keramik, bunga rangkai gitu. Jadi ada 2 toko. Jadi suami saya di toko yang perabotan, yang kelontong, saya di toko yang bunga-bunga itu, yang kembang-kembang gitu. Dari awal itu alhamdulillah, mungkin karena dulu suami saya itu sudah dipercaya sama orang, jadi kita tuh kita perlu barang apa kita pesen, kita dikirim kan. Nanti kita dikasih tinggal waktu. Dulu mah awal-awal tuh masih lama tuh, bisa 1 bulan kita bisa baru bayar, 2 minggu gitu ya, tergantung apa barangnya gitu. Jadi alhamdulillah bersyukurnya karena orang sudah percaya sama kita, jadi semuanya dipermudah gitu ya. Dari situ kita dari hasilnya itu kita nabung kita nggak untuk yang lain-lain dulu lah, kita tabung dulu supaya kita modalnya lebih banyak lagi, supaya bisa untuk menambah barang-barang yang kita jual. Jadi koleksinya atau misalnya barang-barang yang kita jual, itemnya tuh lebih banyak lagi gitu. Saya dulu saya lahir di Rembang ya, dari orang tua ya warga yang sederhana, alhamdulillah, tapi ya bersyukur ya gitu ya. Saya tuh ditinggal ibu, saya umur 4 tahun. Jadi saya tuh gak pernah lihat wajah ibu saya, dan saya gak ingat sama sekali. Dan umur 7 tahun bapak saya meninggal. Jadi saya tuh yatim piatu dari kecil. Nah, alhamdulillah kebetulan kakak saya yang paling besar itu ada di Bogor kebetulan ya. Jadi saya setelah bapak ibu meninggal itu, saya diboyong ke Bogor. Nah, ya kita kakak-kakak saya itu gotong royong lah ya, membiayain adik-adiknya. Karena semua tuh keluarga saya 9, saya paling kecil. Tapi pada saat bapak saya meninggal tuh, kakak saya yang paling besar sudah meninggal gitu ya. Jadi tinggal yang paling besar itu yang laki-laki, dan saya yang paling kecil gitu. Saya diboyong ke Bogor. Ya kakak-kakak lah yang membiayain adik-adiknya, kita gotong royong gitu ya. Alhamdulillah ya saya bisa disekolahkan. Ya alhamdulillah saya bisa seperti saat ini. Karena saya banyak belajar dari suami, membantu suami. Jadi mau tidak mau saya sedikit saya bisa membantu suami gitu. Kakak itu adalah sampingan gitu ya, bikin kue pesanan gitu ya, diantar ke warung-warung, toko-toko gitu. Jadi saya ya membantu kakak gitu loh. Mungkin sebelum sekolah saya harus ngantar pesanan dulu, terus setelah pulang sekolah saya harus ngambil yang pesanan-pesanan tadi yang diantar. Jadi memang mungkin dari kecil sudah
diajarin prihatin gitu sama kakak alhamdulillah gitu ya. Jadi memang untuk apa ya untuk apa ya namanya untuk bantu adik-adiknya, karena kan adik-adiknya kan banyak yang harus di ini. Kalau untuk support tuh ya alhamdulillah keluarga dari suami, keluarga dari saya juga alhamdulillah ya banyak mensupport, mendoakanlah supaya kedepannya lebih baik lagi, terutama dari keluarga dari suami saya, mama mertua ya baik sekali, sangat sayang, sangat mensupport. Papa juga sempat papa mertua sempat bantu juga di toko gitu. Jadi adik-adiknya juga ya banyak lah yang ini, terutama dari keluarga juga, teman juga ada gitu. Kan namanya dagang itu kan uang berputar. Di saat kita mungkin lagi rame-rame, lagi surut-surut gitu kan, alhamdulillah ya pernah nih kejadian gini, kan kita namanya dagang gini, maaf ya saya bukan mau untuk membuka ini, tapi memang perjalanannya seperti ini. Kita kan awalnya kan karyawan banyak ya, mungkin kita 18 lah ya, 18 orang gitu ya. Itulah namanya karyawan kan nggak semua jujur ya, nggak semua jujur, ada yang ya itulah kenakalan karyawan. Waktu itu gini ceritanya tuh, saya kan sudah buka yang usaha yang sampingan itu, yang keramik bunga rangkai. Jadi saya tuh hari-hari di situ, karena saya juga biasa kadang-kadang keluar maksudnya nyari-nyari barang, belanja maksudnya keluar belanja gitu. Jadi saya nggak selalu ada di tempat gitu. Nah, kenapa pada saat sore itu saya biasanya udah toko yang kemarin itu udah beres tutup, saya baru ke toko yang depan ya, toko perabot. Tapi kayak saya tuh kayak udah feeling gitu, kok ini perasaan saya nggak enak gitu kan. Benar ada salah satu karyawan saya itu bawa ngangkat kardus gitu. Saya tanya apaan itu gitu, sampah gitu. Nah sampah, tapi saya udah curiga kok ngangkat sampah kok berat gitu. Ditaruhlah di depan toko kan, di tempat situ di pinggir-pinggir. Kok langsung diambil sama tukang beca gitu kan. Nah ini nggak beres nih gitu kan. Akhirnya saya bilang ambil panggil gitu. Saya udah dengan keadaan emosi juga kesel, ini kamu pasti nggak jujur gitu. Sebenarnya juga saya udah curiga, cuman karena belum ada bukti saya nggak berani gitu ya, karena saya perlu bukti dulu baru bisa mengatasi gitu. Nah akhirnya diambil lah, dipanggil, begitu dibuka bener itu dalamnya itu ada teflon, ada magic bomb. Di situ saya benar-benar marah dan saya panggil polisi. Pada saat itu udah diinterogasi dan segala macam. Mungkin kasih kesempatan dia pulang, besoknya dia dijemput dan diproses di kantor polisi, sempat di penjara juga gitu. Enggak masuk pembukuan karena memang pada saat itu saya memang belum ada pembukuan ya, masih manual semua itu ya. Memang kita kan belum ada pembukuan, jadi manual aja gitu. Nah saya keselnya lagi itu ternyata tuh dia kerjasama yang ngambil barang, kerjasama sama orang salah satu toko itu, toko di Pasar Bogor di daerah Jembatan Merah itu. Nah ternyata barang-barang itu dijual lagi ke toko, jual lagi. Awalnya kita nggak tahu gitu, tapi langsung sama suami saya gitu, karena suami saya juga orangnya kan nggak terlalu ini ya, jadi percaya aja gitu. Nah setelah dari kepergok itu, yang dari ketangkep basah itu, disitulah baru ketahuan bahwa itu dijual lagi ke toko. Jadi barang diambil, dioper ke toko lain, dijual lagi ke toko saya gitu. Itu intinya diperketat lah sekarang kan. Waktu itu sempat pakai anak-anak masukkan ada barang masuk pakai komputer, pengeluaran berapa gitu. Jadi karena belajar dari pengalaman ya seperti itu gitu kan. Mungkin akhirnya karyawan-karyawan yang tidak jujur ya, mungkin dia merasa salah mungkin walaupun belum jadi akhirnya mereka ada yang kita berhentikan, ada yang mereka mengundurkan diri gitu. Jadi sekarang saya di toko hanya 8 orang. Ya, 8 orang yang di toko, khusus di toko aja. Alhamdulillah segini loh, kalau untuk gaji karyawan saya tidak pernah kesulitan. Bukan berarti
bukan nggak beres persen. Jadi gini intinya, saya tetap utamakan. Nanti kan seandainya pas nggak ada, saya upayakan dari yang lain gitu. Nah, apa ya? Saya kok barang nggak ada, tapi nggak ada yang untuk bayar. Terus giro juga kepontel-pontel, istilahnya kok ini nggak nutup. Nah kan akhirnya kan jadi ketahuan kan seperti itu. Nah akhirnya saya untuk membayar barang-barang yang sudah terjual tapi nggak ada uangnya itu ya itu saya sempat ambil apa namanya, pertama ngambil KTA dulu. Saya pikir cukup gitu kan, ambil KTA. Terus saya sempat jual mobil. Saya sempat jual mobil 2. Ternyata nggak nutup juga gitu. Aduh, ternyata banyak gini saya kebobolannya gitu kan, banyak gitu. Tapi ya sudah gitu. Akhirnya pada saat itu saya nekat, saya ngambil pinjam uang bank. Terus pada saat itu kan kita persaingan bisnis kan udah banyak yang jualan gitu. Jadi omset sudah tidak seperti yang kita harapkan, nggak seperti dulu lagi lah gitu ya. Terus setelah itu COVID juga ya. COVID itu sempat benar-benar luar biasa. Pas itu saya sempat tutup berapa lama gitu. Terus waduh Dek, saya sempat ngomong sama anak saya, Dek, waduh ini malah tutup Dek, malah harus tutup Dek, ini enggak. Ya udah gimana mah, nggak apa-apa, masih gimana. Ya tapi kan kita juga pinjaman di bank juga masih belum ke ini gitu kan. Terus gimana dong mah? Ya udah gini aja, Mama pinjam lagi aja gitu, pinjam lagi ke bank gitu. Udah mah nggak apa-apa, Mama pinjam lagi aja, nanti aku yang bayar bunganya gitu kan. Alhamdulillah ya, karena memang anak saya sudah usaha sendiri, jadi itulah support dari anak saya di saat mamanya sempat ya kondisi seperti itu, sempat benar-benar ini anak saya ngasih semangat lagi gitu. Alhamdulillah seperti itu. Dan jadi berapa lama sih tutup saat COVID? Waktu itu karena tutup karena kita takut karena waktu itu benar-benar yang seperti itu kan. Itu saya sempat ada 2 mingguan saya tutup. Nah kan itu giro kan tiap hari harus berjalan. Yang kita bayar kan setiap hari kita harus bayar orang kan giro, karena kita buka giro pada saat itu kan. Mungkin kalau kita nggak bayar kan justru malah kalau diblokir malah takut diblokir juga ya gitu kan. Kalau misalnya ini kita nggak kebayaran, kalau buka giro kan kena denda juga gitu. Jadi tetap kita berusaha semaksimal mungkin, tapi alhamdulillah akhirnya bisa gitu loh, bisa teratasi lah gitu. Nah pada saat itu juga saya sempat kena COVID juga, karena COVID juga alhamdulillah sudah lumayan. Saya sempat mau dibawa ke rumah sakit, tadi kecamatan juga udah datang ke sini. Kalau saya mau dibawa, saya nggak mau, anak-anak nggak boleh, Mas, jangan. Nah alhamdulillah, karena kalau untuk menutup situasi keadaan yang toko memang yang sedang menurun, memang waktu itu sulit gitu kan. Terus saya sempat ngobrol sama anak saya, udah mah gini aja, udah gimana Mama mau, kalau pengennya anak-anak saya tuh udahlah Mama udah cukup lah, maksudnya Mama udah capek, udah segala macam dulu, udahlah Mama istirahat aja, Mama syur aja, Mama happy gitu, udah semuanya jual aja mah, udah gitu. Enggak deh, buat kesibukan Mama gitu. Iya, yakin nanti kalau Mama misalnya dijual, Mama ada uang, ada pegangan uang, saya yakin Mama juga akan begitu sibuk gitu. Jadi intinya tuh anak-anak supaya mamanya tuh pengen seneng, pengen happy lah gitu, supaya jangan udah cukup lah, anak-anak udah pada ini kan, udah pada usaha sendiri yang besar-besar gitu ya, udah. Jadi dia pengennya mamanya nggak mau capek gitu loh, kasihan mungkin kan, takut mamanya sakit atau gimana. Tapi enggak lah, dia nggak apa-apa, ini berjalan dengan seperti ini aja nggak apa-apa untuk kesibukan Mama gitu. Nah terus untuk mengatasin dengan yang problem yang tadi itu ya, kebetulan ya saya kan orangnya gini, gampang tegang, gampang ini ya, jadi gampang stres gitu. Udah lama gitu, Mama nggak usah terlalu banyak mikir, nggak ini, memang saat ini lagi seperti ini, Mama nggak usah takut, nggak usah khawatir gitu ya.
walaupun nggak banyak, nggak mama ada aset lah. Hutang mama itu apa aset mama tuh masih ada lah, masih cukup, masih lebih dibanding hutang-hutang mama. Tapi kan saya berpikirnya gini, kita kan umur nggak tahu ya, saya takut nggak ada umur ya. Saya nggak mau, maksudnya Allah mengambil saya meninggalkan utang gitu loh, saya nggak mau. Akhirnya ya udahlah, mungkin pada saat itu kan dengan kondisi yang COVID segala macam sulit kan, mau jual aset-aset kan memang susah sekali kan, emang bisa gitu kan. Terus alhamdulillah mungkin saya berdoa terus minta sama Allah, ya Allah bantu saya untuk bisa mengatasi semuanya. Jadi alhamdulillah, poin pertama saya bersyukur banget itu saya sudah tidak punya hutang. Jadi tidak punya hutang, bank-bank sudah teratasin semuanya. Itu poin pertama yang saya sangat bersyukur sekali, alhamdulillah gitu. Kebetulan memang suami saya itu kan memang orangnya pendiam, ramah gitu ya, gampang senyum apa gitu. Jadi orang itu memang nggak banyak omong. Kalau ada pelanggan nawar atau kayak gimana ya, kalau memang nggak bisa ya nggak bisa. Kalau masih bisa dikasih kurang. Jadi kalau di saya itu nggak harus untung besar, untung kecil, yang penting lancar. Jadi saya berharap jadi para pembeli itu, para konsumen merasa belanja di tempat saya itu nyaman ya, dari segi pelayanan, dari segi harga gitu. Jadi alhamdulillah para konsumen saya, langganan saya ya, mereka ngomong sendiri alhamdulillah kalau di Niaga Anyar itu pelayannya ramah-ramah, alhamdulillah. Itu poin pertama ya. Kedua juga harganya lebih miring, jadi gitu. Jadi karena persaingan dagang itu kan memang macam-macam ya gitu kan. Ada juga jadi gini, mungkin di toko saya atau di toko lain, mungkin di saya ada yang mungkin lebih murah, ada yang lebih mahal. Mungkin kadang-kadang dari tempat pembeliannya juga, dari toko-tokonya kan ada mungkin ada selisih harga kan, seperti itu. Jadi nggak semua tuh harga sama. Mungkin di saya mungkin ada yang bisa lebih murah atau mungkin agak lebih mahal gitu ya. Jadi bervariasi. Tapi yang saya tekankan ke karyawan, tolong kamu pembeli adalah raja. Jadi upayakan, dan kamu harus terus berusaha ramah. Jadi tidak jadi beli tidak masalah, layani aja gitu. Jadi kamu tuh harus sabar karena karakter orang kan beda-beda. Jadi ada yang selama kamu melayani dengan baik dan kamu sopan, insya Allah konsumen juga akan merasa nyaman itu. Jadi itu poin yang pertama yang saya tekankan ke karyawan, seperti itu. Jadi harus layani pembeli dengan baik gitu. Kita nggak boleh seenaknya atau apa, yang penting kamu sopan gitu. Andai kan mereka nggak jadi beli ya nggak apa-apa, karena mungkin kan dia datang ke toko kan nggak harus selalu beli. Mungkin kan dia kebetulan mungkin ya, dia mungkin dari sekalian ke pasar, mampir mau nanya ini dulu, atau mungkin dia belum pegang uang, atau dia mungkin ngecek harga dulu, nggak apa-apa, dilayanin aja gitu. Pokoknya usahakan kita bikin nyaman, bikin senang pembeli yang datang. Toko online ada itu anak saya gitu, karena anak sekarang mah pinter lebih ngerti, beri paham. Jadi dia ada buka toko online. Kalau saya terus terang saya gaptek ya orangnya, jadi saya mah udahlah yang manual aja gitu. Udah deh mama yang manual, kamu yang online gitu. Jadi anak-anak saya kenapa saya bertahan di toko yang sekarang ya, karena saya pengen itu udah perjuangan suami kan gitu, berusaha dipertahankan gitu ya. Minimal walaupun tidak bisa maju kayak ini, istilahnya mempertahankan lah gitu, begitu. Karena anak-anak udah nggak mau lah, maksudnya kenapa nggak mah, saya udah yang online aja gitu. Jadi anak-anak alhamdulillah yang besar-besar, yang laki-laki sudah pada usaha sendiri gitu. Saya pribadi sih saya udah cukup ini aja, yang penting kita fokus tetap berjalan gitu. Karena bagaimanapun juga kita namanya usaha kan ada pasang surutnya, ada saat mudah, saat susah juga gitu.
Yang penting kita tetap berusaha, tetap semangat. Ya kita berdoa aja, yakin Allah pasti di saat kita kesulitan kita minta sama Allah akan dimudahkan, itu aja. Gitu. Semangat aja intinya, kita semangat gitu. Oke. Bulan-bulan yang agak berkurang itu biasanya bulan-bulan anak-anak masuk sekolah. Itu bulan haji atau bulan-bulan anak masuk sekolah itu memang agak berkurang karena kan pada butuh biaya untuk anak-anak sekolah. Jadi mungkin belanja mah nanti aja mungkin gitu. Bulan ramai itu yang sudah sih ya mau lebaran ya, bulan puasa, lebaran gitu. Kalau untuk selebihnya sih ya standar aja sih, alhamdulillah ada aja lah. Saya buka toko itu dari jam 7:30 sampai jam 5 sore. Jadi 7:30 itu karyawan udah siap di toko kan, ya salah beres-beres barang dulu ya, buka toko beres-beres jam 8 udah beres, nanti pembeli baru bisa mulai gitu. Karena kalau belum beres barang-barang ditata, belum beres, belum dibuka, kan biasanya pembeli jangan ini, karena kan akhirnya nanti jadi nanti anak-anak nggak fokus beres-beres, harus ngelayanin dulu. Jadi Bu sebentar ya Bu, ini beres dulu baru saya bisa ngelayanin gitu. Kadang kalau ibunya sabar juga mau nunggu gitu. Ini ya pengalaman saya yang seperti sudah saya ceritakan ya. Kalau mungkin untuk teman-teman yang pengen buka usaha seperti saya gitu ya, mungkin untuk pembukuannya kali ya. Jadi jangan sampai seperti saya pada awalnya gitu, karena memang benar-benar dari nol ya. Jadi kita nggak ini, karena waktu barang udah masuk kayak gitu kan, kalau mau pembukuan memang kan udah sulit gitu loh. Jadi memang harus diperhatikan pembukuannya yang lebih kontrol untuk kontrol gitu. Jadi alhamdulillah dari hasil saya usaha yang saya jalani sekarang ini, ya banyak yang sudah saya nikmatin, yang sudah saya misalnya saya udah, yang tadinya saya usaha itu masih ngontrak-ngontrak ya, rumah ngontrak, sekarang toko sudah bisa punya sendiri, rumah juga sudah punya sendiri, gudang juga punya sendiri, dan ada beberapa kendaraan gitu kan. Intinya saya walaupun ini kan saya punya tabungan ya, walaupun sedikit atau sedikit saya bisa saat saudara membutuhkan, kita bisa membantu saudara-saudara gitu kan ya. Nggak harus saudara, siapapun yang memang membutuhkan, andai kata kita bisa bantu, insya Allah kita bantu gitu. Jadi banyaklah yang kita udah bersyukur banget sudah jadi kita nggak mengandalkan orang lain ya. Jadi kita udah bisa punya tabungan sendiri, punya uang sendiri. Jadi kita tidak menjadi beban orang lain gitu kan. Insya Allah juga saya juga nggak kepengen jadi beban anak-anak ya. Saya pengen nggak merepotin anak-anak. Insya Allah ya kedepannya saya bisa kedepannya bisa lebih baik lagi lah, intinya seperti itu. Dagang apapun, usaha apapun pasti ada resikonya gitu. Jadi kita harus persiapkan, andaikan ini mungkin pada saat ini mungkin minggu-minggu ini sepi gitu ya, mungkin mudah-mudahan insya Allah nanti buat kedepannya rame. Jadi memang kita harus siap. Jadi kita jangan patah semangat gitu, jangan berarti sepi terus udah capek sepi, ternyata kita nggak boleh kayak gitu juga, karena kan pasaran juga nggak selalu rame. Jadi kalau memang pas lagi saatnya sepi ya kita harus sabar dulu gitu, nanti ada saatnya pasti di bulan-bulan yang rame gitu. Jadi itu yang kita harus persiapan juga, jadi jangan patah semangat sepi ini nggak harus seperti itu gitu. Terima kasih untuk yang sudah menonton channel YouTube Mulai Usaha. Jangan lupa tonton terus video-video dari channel Mulai Usaha. Dadah. Assalamualaikum.